Oke, selamat pagi Bu Mufti dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih tadi Bang Berman sudah menjelaskan sedikit materi tentang uji one way ANOVA dan juga penjelasan uji homogenitasnya. Di sini saya Trinanda Herlambang akan melanjutkan pembahasan kita tentang uji one way ANOVA. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah contoh penyelesaian uji one way ANOVA, yaitu pertama dengan menggunakan SPSS dan yang kedua itu dengan cara manual dengan bantuan Excel. Langsung saja, sebelum kita mengerjakan atau melaksanakan uji one way ANOVA, kita harus memiliki beberapa asumsi yang dipenuhi. Apa saja sih asumsi yang harus dipenuhi? Ada 3 asumsi, yaitu pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Terus yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang terakhir, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah prinsip ANOVA. Ada 3 prinsip pada ANOVA one way ini. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau kita sebut within, dan variasi antar kelompok atau kita sebut between. Bila variasi within dan between sama, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean atau rata-rata yang dibandingkan tidak ada perbedaan karena tadi nilai within dan between-nya sama. Nah, gimana sih kalau nilainya berbeda? Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, maka nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Langsung saja, ini dia langkah-langkah one way ANOVA dengan menggunakan SPSS 22. Pertama, kita buka saja aplikasinya, SPSS-nya, terus langsung kita masuk ke klik variable view, dan setelah itu kita segera merubah pada kolom name menjadi metode, kemudian dan nilai. Untuk semuanya itu desimalnya menggunakan angka 0. Nah, pada metode di sini kita akan membuat 4 metode. Jadi yang pertama itu ada kategori satunya STAD, 2 Jigsaw, 3 PBL, 4 mind mapping. Oh iya, mohon maaf juga Ibu dan teman-teman, untuk contohnya itu nanti ada di terakhir sebelum kesimpulan untuk contoh soalnya. Kemudian teman-teman boleh lihat di sini metode nilai, nanti ada value labelnya, tadi ada 4 kategori. Kemudian setelah itu kita klik data view, kita masukkan data metode dan nilai yang sudah dipersiapkan dengan kolom nama variabel. Di situ ada 4, jadi kita masukin saja nilainya juga, ini ada nilai. Selanjutnya dari menu utama SPSS kita pilih analyze, compare means, terus pilih atau klik one way ANOVA. Nanti akan muncul kotak dialog one way ANOVA atau kotak jendela one way ANOVA. Selanjutnya masukkan variabel metode ke kotak independen dan variabel nilai ke kotak dependen. Setelah itu kita klik option. Kemudian pada jendela one way ANOVA option kita mencentang descriptive dan homogeneity of variance test. Setelah itu kita klik continue. Masih di jendela yang sama, kita klik tombol post hook sampai muncul jendela ini. Kemudian kita centang Bonferroni dan James Howell. Itu ada di atas, Bonferroni di equal, terus juga di James Howell ada di bawah. Serta setelah itu kita biarkan signifikan levelnya itu 0,05. Lalu klik continue dan hasilnya, outputnya yang dihasilkan teman-teman bisa lihat di situ ada deskriptif, ada nilainya, ada test of homogeneity of variance dengan nilai signifikan 0,663. Di situ ada tabel ANOVA,
dengan nilai signifikan 0,122, dan kemudian ada tabel multiple comparison. Kemudian untuk interpretasi output uji one way ANOVA, gimana sih kita membacanya? Nah, ini tadi contoh kasus yang saya bilang. Mohon maaf juga Bu, seharusnya contoh kasusnya tadi di atas ya. Langsung aja, ini seorang peneliti ingin membandingkan nilai siswa dengan metode yang digunakan pada saat pembelajaran, di mana metode yang dipakai adalah STAD, Jigsaw, PBL, dan mind mapping. Kemudian yang akan diteliti ada 3, yaitu berapakah nilai rata-rata siswa dengan penggunaan metode tersebut. Kedua, apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata siswa dalam penggunaan metode tersebut. Ketiga, metode mana saja yang memiliki persamaan atau perbedaan pada nilai rata-rata siswa. Teman-teman bisa lihat itu ada conclusion 1 berdasarkan output SPSS deskriptif di tabel atas tadi. Sudah dideskripsikan nilai rata-ratanya. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan metode tertinggi adalah metode PBL. Untuk conclusion yang kedua, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan tabel output SPSS, teman-teman boleh cek tabel di atas, test of homogeneity di sini. Nah, nilainya itu 0,663. Nah, karena nilai signifikansi 0,633 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa varian keempat metode yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Kemudian conclusion yang ketiga, menguji apakah keempat metode mempunyai rata-rata yang sama atau yang berbeda. Nah, kita perhatikan dulu di sini dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA ada 2. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, lebih besar dari alfa, maka rata-ratanya sama. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, maka rata-rata berbeda. Nah, kita lihat berdasarkan output SPSS di atas, nilai signifikannya adalah 0,122 di sini. Nah, di sini teman-teman, Ibu, nilainya 0,122. Jadi kesimpulannya, diketahui nilai signifikannya itu 0,122 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat metode tersebut sama. Nah, di sini saya ada catatan, berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai dari masing-masing metode memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 masing-masing metode. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode saat pembelajaran adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penggunaan metode secara deskriptif keempat metode tersebut tidaklah signifikan. Terus gimana sih hasil dengan menggunakan uji one way ANOVA dengan cara manual dengan bantuan Excel? Nah, di sini udah saya siapin dengan kasus yang sama, dengan contoh soal yang sama. Langkah pertama yaitu dengan menyiapkan data yang ingin diuji. Datanya tadi kita udah ada, setelah itu kita buka Excel, kita isi pada sel B6 sampai dengan B34 itu dengan kategori. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Lihat contohnya. Setelah itu kita coba kelompokkan STAD pada sel D6 sampai dengan D11, Jigsaw E6 sampai E11, PBL di sebelahnya, dan mind mapping di sebelahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita masukkan metode nilai-nilainya urutan berdasarkan tadi STAD, Jigsaw, PBL, dan mind mapping. Setelah itu kita menentukan nilai alfa dengan menghitung jumlah sampel. Teman-teman bisa lihat di situ, tentukan nilai alfa atau batas kritis penelitian, yaitu isi dengan 0,05 pada sel J7. Teman-teman bisa lihat. Kemudian
Di sini ada juga langkah-langkah menghitung jumlah nilai ujian semua sampel. Untuk menghitung jumlah kita pakai rumus summary. Kita blok saja D6 sampai 11, begitu juga dengan tabel metode metode yang lainnya. Di sini juga ada saya buat langkah menghitung mean dengan rumus average, nanti di blok D6 sampai D11. Di sini juga ada langkah menghitung varian, langkah menghitung summary of squares, artinya nilai ujian semua sampel per metode. Rumusnya itu jumlah kuadrat dari X dikurangi min per kategori. Terus di sini ada langkah menghitung mean of square. Di sini ada sekitar 15, teman-teman bisa lihat. Sambil teman-teman perhatiin juga tabelnya. Oh, ada 20. Dan yang terakhir itu menghitung nilai mean square atau MS pada between group, within group, dan total. Di sini kita juga harus menyiapkan langkah menghitung nilai F dan probabilitas. Di situ ada sekitar 5 langkah. Menghitung nilai F, terus nilai p-value, nilai signifikan pada batas kritis, terus juga membuat kesimpulan bahwasanya apakah nilai F hitung lebih besar atau lebih kecil dari F tabel. Nanti di sel teman-teman boleh lihat di bawah, nanti kesimpulannya otomatis jika F hitung kurang dari F tabel maka HO diterima, atau yang berarti pengaruh metode pada nilai ujian tidak signifikan pada batas kritis sebesar alfa, yaitu 0,05 pada kolom J7. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini kolom yang sudah saya buat. Di situ ada alfanya 0,05, itu ada STAD, Jigsaw, PBL, dan mind mapping. Ada summary, ada mean, variance, lower, upper. Di situ juga ada P value, ada F. Nah, gimana sih interpretasinya? Pada kasus ini, nilai alfa pada kolom J7 sebesar 0,05. Maka kesimpulannya, ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Pengaruhnya itu tidak signifikan pada alfa 0,05. Nah, di sini juga untuk kesimpulan kita bisa mengganti nilai alfa. Tadi untuk standar nilai alfa kita pakai 0,05. Ya, kita juga bisa ganti nilai alfanya dengan 0,01, 0,1, 0,2, 0,5. Nanti kesimpulannya akan berbeda. Jadi itu saja untuk penggunaan uji one way ANOVA dengan menggunakan cara manual dengan bantuan Excel. Untuk hasilnya itu sama dengan yang di SPSS, tidak signifikan. Mungkin itu saja. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan atau kita berdiskusi tentang one way ANOVA, dipersilakan. Terima kasih teman-teman dan Ibu Mukti juga. Semoga kita sehat-sehat selalu dan cepat segera bertemu. Terima kasih.